Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hobi Fadreza, SPDI, MPDI, merupakan dosen tetap program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saat ini saya diamanahkan mengampu mata kuliah media dan sumber belajar pendidikan agama Islam, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 sebanyak 3 SKS. Selanjutnya, adapun profil daripada lulusan program studi pendidikan agama Islam ini diantaranya menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Berikutnya menjadi peneliti pendidikan agama Islam. Dan selanjutnya menjadi pengelola sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian, adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah dari media dan sumber belajar, yaitu mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan konsep-konsep dasar dari media dan sumber belajar. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan jenis serta karakteristik media dan sumber belajar. Seharusnya mahasiswa juga mampu menjelaskan landasan teoritis penggunaan media dan sumber belajar. Dan terakhir, mahasiswa itu mampu menjelaskan manfaat media pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar. Lalu, adapun materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, diantaranya ada konsep dasar media dan sumber belajar, ada jenis karakteristik media dan sumber belajar, landasan teoritis penggunaan media dan sumber pembelajaran, fungsi dan peran media pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar, kriteria pemilihan media pembelajaran, perpustakaan sebagai salah satu sumber dan media pembelajaran, media pembelajaran audio, media pembelajaran visual, media pembelajaran multimedia, media pembelajaran berbasis komputer, media pembelajaran berbasis website, pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran, serta yang terakhir bagaimana mengevaluasi penggunaan media pembelajaran. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya ada buku media pembelajaran teori dan praktek yang dikarang oleh Setiawan, penerbit Building Yogyakarta. Kemudian ada aplikasi desain grafis animasi pembelajaran perkantoran Salemba. Adapun referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah media dan sumber belajar ini diantaranya adalah buku yang berjudul Media Pembelajaran Teori dan Praktek, penulisnya Hasiran Rudi Setiawan dari Yogyakarta, penerbit Building. Yang kedua, aplikasi desain grafis dan animasi pembelajaran untuk perkantoran yang ditulis oleh Fahri M pada tahun 2002, penerbit Salemba 4. Kemudian tidak hanya buku primer saja yang mendukung mata kuliah ini, diantaranya juga didukung oleh jurnal-jurnal yang terakreditasi yang ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan pada mata kuliah media dan sumber belajar. Nah, berikutnya saya coba akan tampilkan cuplikan dari video pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau bilang selamat pagi, jawabnya 3 kali, tangan kepal. Saya bilang selamat pagi, kalian pagi, pagi, pagi. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Sebelum kita mulai mata kuliah kita pada pagi hari ini,
saya ingin pastikan dulu mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Putra, Anggi, sudah terlihat. Ada nampak si Hendra? Tadi di kamar mandi, Pak. Kamar mandi. Oke, biarkan dia melepaskan keinginannya di pagi hari. Oke, ya, anak-anak sudah pada makan malam? Udah, Pak. Sudah makan, Pak. Makan pagi ya, tentunya makan pagi merupakan energi pagi. Baik, hari ini kita masuk materi pertama ya, terkait tentang mata kuliah yaitu media dan sumber pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelumnya kita akan coba ada Al-Kisah ya. Bisa dibaca, Anggi? Alkisah pesawat Hercules. Oke, ini kisah fiktif. Kisahnya itu di dalam sebuah pesawat Hercules yang ada warga Amerika, apa lagi? Arab dan Indonesia. Apa kisahnya? Ketika pesawat itu terbang, masing-masing warga negara ini membawa, Amerika itu membawa dolar, Arab itu membawa kurma, Indonesia tak membawa apa-apa. Begitu pesawat terbang tepas landas, ya kan? Ketika itu warga Amerika melakukan sebuah aksi yang dilihat oleh warga Arab dan Indonesia. Apa yang dilakukan warga Amerika? Amerika membuka pintunya, lalu membuang dolarnya, sehingga membuat terkejut warga Arab dan Indonesia. Kok dibuang? Uangnya kan saya. No, you jangan khawatir, dolar 4 kali banyak, maka dia buang. Wah, warga Arab pun nggak mau kalah, adik-adik. Apa yang terjadi? Warga Arab ketika itu buka jendela, dibuang semua kurmanya. Wah, hebat, tercengang Amerika dan Indonesia. Pertanyaan sama, kenapa dibuang? Ya, kurma di tempat kami banyak, wajar. Kurma memang ada di tanah Arab. Indonesia bingung, karena tak mau bawa apa-apa. Rupanya dia tengok kawannya, 4 orang lagi tidur. Udah kebayang kan? Apa yang dibuang? Jadi Indonesia nya bingung, siapa yang buang? Oh, ternyata ada 2 orang kawan yang lagi tidur, digeret buang tadi, dibuang. Amerika dan Arab terkejut. Loh, kenapa dibuang? Ya kayak gini banyak gitu. Jadi kalau ada yang tidur, jangan dibuang. Tengok kawannya, kalau tidur diingatkan, bang, jangan tidur. Kalau enggak, nasinya sama. Oke, jangan ada yang tidur ya selama materi ini ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah saya lebih akan memanggil adik-adik memang, ketimbang saya memanggil anak-anak. Karena kita ini dari rahim yang sama. Saya ini alumni 2001, sementara kalian baru masuk UNSUD. Jadi ada sebuah dalam tataran senior dan junior itu ada kakak pertama. Oke, silakan masuk Mas aja. Dia nggak terlambat, cuma kita datang tepat waktu saja. Silakan Mas. Oke, siapa namanya? Ganteng sekali, Nun. Siapa masih kita Nun? Biasa gitu. Oke, silakan Nun, sana Nun. Oke, baik ya. Ini Alkisahnya bisa diimprovisasi nanti di kelas lain. Oke, baik. Adik-adik, hari ini kita fokus. Hari ini kita akan belajar terkait tentang media dan sumber belajar. Saya akan bagikan kepada saudara apa ini? Kertas warna apa? Putih. Baju saya warna apa? Merah. Kertas warna apa? Putih. Jadi saya merah. Putih. Merdeka. Oke, jadi saya akan bagikan kertas yang nggak dapat nanti silakan dibagi kawannya. Ini untuk Anggi, untuk Putra, untuk Fatima, untuk Anissa, untuk Bella, Tasya, Wahid, Sani, Salasa, Arbayani, Om Satya, sama Ilvan. Oke, pastikan kertas ini bisa dibagi setiap orang. Nah, kita ada berapa kertas? Angkat tangan dulu. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 10. Nah, yang nggak dapat kertas angkat tangan. Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4.
Memang dalam hidup ini adik harus ada yang memberi dan menerima. Coba kita berbagi dulu dalam kelas ini. Yang tak dapat kertas silakan dibagi dua kertasnya, kasih kawan-kawan kepada mustahak yang tak dapat tadi. Oke, silakan Aldo. Oke, satu orang pastikan dapat ya. Oke, pastikan dapat. Semua sudah dapat ya. Oke, sekarang angkat kertasnya adik-adik. Angkat kertasnya, di tangan kanan ada pulpen, di tangan kiri ada kertas. Pastikan semua sudah dapat kedua itu. Oke ya. Baik. Oke, kalau sudah dapat kertasnya silakan buat nama panggilannya di kertas itu. Nama panggilannya. Nggak ada pulpen? Oke, ini pulpen saya. Ya, nggak ada pulpennya, tolong kawannya membuat pulpen dua, silakan dikasih. Memang kalau pertemuan pertama ini persiapannya cuma doa apa ya? Nah, siapa lagi yang nggak ada pulpen? Oke, silakan buat nama panggilannya di kertas itu. Oke, ya nama panggilannya saja. Nama panggilannya. Oke ya. Nah, nama panggilannya. Baik, adik-adik yang berbahagia, dalam media dan sumber belajar ini kita awali dulu dari sebuah pengertian. Ya, pengertian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini namanya bagus-bagus. Saya mau cek ini yang baju merah namanya siapa? Alam, nama panjangnya Alam. Alam ya? Alam. Alam ini saya lihat nanti titel yang panjang. Mulai profesor, doktor, haji, MPDI, almarhum. Oke, Alam. Kira-kira Alam tahu nggak makna arti namanya itu? Alam itu apa? Dunia. Oke, dunia. Ini siapa namanya, Mbak? Umairo. Umairo itu artinya apa? Kemerah-merahan. Memang merah kelihatannya. Ya kan? Nah, bajunya merah. Merah, Umairo. Jadi adik-adik harus tahu arti daripada nama. Nah, hari ini juga saya akan mengajak saudara sebelum masuk pertemuan 2, 3 dan seterusnya sampai 14, kita harus mengetahui secara definisi apa yang kita belajar terkait tentang media dan sumber pembelajaran pendidikan agama. Jadi semua itu diawali dari pengertian dulu. Harus tahu. Al-Ghazali pernah mengatakan begini, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus memahami, mengetahui definisinya terlebih dahulu. Dan kalau sudah tahu definisinya, kita akan lebih mudah mengetahui selanjutnya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, mungkin dalam sewaktu-waktu itu benar, tapi pada waktu yang lain tak bisa dipakai. Contoh, Alam tadi dia mengetahui namanya Umairah, pipi yang kemerah-merahan. Itu kisahnya dari seorang istri Rasul kan? Oh, dia kan semangat dia, seolah dia benar kayak istri Rasul. Jadi dia kayak Muhammad juga. Kadang kita buat nama bahasa Arab keren kan, bahasa Arab kan. Siapa namanya sih dari awal bahasa Arab coba? Kalau nama saya Robi Fareja, bahasa Arab atau bahasa Arab itu ya? Robi Fareja itu bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab namanya Khairunisa. Apa itu nama artinya? Sebaik-baik wanita tuh si Khairunisa. Ya. Kalau tak baik dia bilang saja itu. Nah, ya kan? Humairah pipi yang kemerah-merahan. Siapa lagi namanya? Al-Muttaqin, orang-orang yang jangan buat Muhammad Kaslan, keren. Tapi begitu dipisah namanya Muhammad baik, Kaslan berarti Muhammad si pemalas. Jadi harus tahu memberikan nama tersebut. Nah, hari ini penting pengertian media dan sumber belajar. Agak tegak sedikit lah kita ya. Tapi jangan yang gini yang tinggal aja. Biasa aja. Oke. Ada 3 ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan salah satu sumber
yang harus kita jadikan rujukan kalian dan kita. Kenapa? Dengan itu kita bisa mengatur definisi. Karena dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itulah kita bisa mengetahui definisi. Nah, pertama, media artinya alat atau sarana. Sumber artinya tempat keluar, asal. Ya kan? Kayak sebuah anekdot, kalau saya bicara begini, kalian ini adalah usul dari seorang ayah, asalnya dari seorang ibu yang bekerja sama, produknya kalian ada di sini. Ya. Belajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berusaha memperoleh kepandaian. Belajar itu asalnya ajar. Ajar itu artinya apa tadi? Petunjuk. Jadi ada petunjuk supaya kita bisa mengetahui. Dengan ada petunjuk itu, kita bisa mengetahui langkah selanjutnya. Contoh, handphone saya ini, waktu saya beli, ada kartu petunjuknya. Apa guna kartu petunjuk? Supaya bisa menggunakan handphone. Kalau nggak ada petunjuknya, kita belajarnya agak sulit. Tapi karena ada petunjuknya, maka kita lebih mudah mempelajarinya. Sama, ketika kita belajar juga ada proses mencari kepandaian. Oke, saya akan mulai dari media. Media itu kan alat. Contoh, pulpennya mana tadi? Pulpen. Oke, ada pulpen. Oke, pulpen. Nah, ini marker ya, pulpen. Ini merupakan alat. Ya. Alat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Tentu ada pasangannya. Apa itu? Whiteboard, buku dan sebagainya. Coba ada tadi menyampaikan pesannya? Oke. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita gunakan alat ini untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Sekarang silakan kalian cari pasangan. Nah, yang di dekatnya saja. Oke. Yang dekatnya saja. Udah dapat ya pasangannya? Oke, udah dapat. Nah, sekarang begini. Tolong sampaikan pesan dalam tulisan itu kepada teman sebelahnya terkait tentang apa saja. Ya kan, terkait tentang apa saja. Lalu pesan itu nanti disampaikan lewat kawannya, lalu kawannya membalas lewat pesan yang sama, dituliskan juga jawabannya. Jadi ini bukan perkara orang tidak bisa bicara, tapi kita mencoba menyampaikan pesan lewat alat ini tadi. Kalau Anda paham, silakan anggukan kepala satu kali. Oke, ini enaknya berkumpul dengan orang-orang pandai. Masya Allah. Oke, sekarang hitungan kelima, tuliskan pesan kepada kawan sebelahnya, pesan apa saja yang positif. Lalu saudara tadi telah mendapatkan pesan, dia jawab pesan itu tadi kepada saudaranya. Bisa ya? Oke, satu, tulis pesannya. Ya, temannya tadi. Ya, gantian, kalau nggak ada perubahannya gantian. Oke. Oke, nggak boleh contek ya, nggak boleh ngopek ya pesannya ya. Jangan payah-payah kali. Nanti sebutkan apa menurut apa yang lain ya kan. Oke, jangan susah-susah kali apanya pertanyaannya. Oke, sudah. Belum ya, jangan susah-susah kali, jangan pergi sebutkan nama presiden Amerika yang ke-7, jangan. Ya, kan? Ini pertanyaan atau pernyataan, Pak? Ya, pernyataan, pertanyaan boleh. Yang jelas tujuannya adalah meyakini pesan itu sampai kepada dia dan dia memahami pesan itu, dia menjawab. Ada feedback. Nah, kadang ada adik-adik pesannya nggak kita bisa jawab karena kita nggak tahu maksudnya apa. Misalnya, sebutkan presiden yang ke-7 dari Amerika yang ke-7. Wah, kan sulit itu. Pesan sederhana aja. Oke, sudah ya. Jangan panjang-panjang kali. Oke. Pertama pesan apa kabar, lalu jawabnya kabar buruk, misalnya kabar baik. Nah, yang penting jawabnya sampai. Oke. Udah ya, silakan ditukar, kemudian dijawab di situ. Oke, dijawab tanpa ada yang berbicara. Nah, ditukar, kertas yang tadi ditukar. Tukar kalian, tukar. Itu yang ganti tukar juga, nggak apa-apa. Kita butuh lagi. Yang penting udah ada namanya. Tukar. Nah, tukar. Dijawab. Nanti ini kami harus balas pesan dulu ya? Iya,
tadi. Oke, dijawab. Gosip di sini apa? Ya, dijawab. Pokoknya pesannya apa? Begitu kita memahami pesan itu, jawab aja. Udah Pak. Sudah, tukar. Oke, pegang ya. Oke, kalau sudah dijawab, kembalikan kepada orangnya. Oke, kita akan cek pesan itu. Oke, ya. Ini kan kita mesti bicara soal alat tadi ya. Alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oke, siapa mau mulai silakan angkat tangan. Oke. Pesannya dari mana tadi ya? Alam ya? Iya. Oke. Ya, silakan. Apa pesannya? Pesan dari alam. Iya, pesan dari alam. Pesan dari alam. Sebuah pernyataan dan pemberitahuan bahwasanya nanti jam 5 sore bakar-bakar di rumah media. Oke, ya. Jawabnya apa? Oke. Pesan aja. Infonya. Oke, sip. Siapa mau coba lagi? Oke, silakan ini. Kali Nisa. Iya. Pesan. Enggak. Pesan dari Innovair. Oke. Halo, gimana kabar kamu? Oke. Oke, alhamdulillah. Oke, nyampe pesannya. Oke. Terus siapa yang mau coba lagi, Mas? Giring ini. Oh iya. Mas Giring. Oke, silakan. Oh iya. Jangan nanti sore kita murah mengadakan kayak musim. Oke, silakan. Jawabannya apa? Oke, jawabannya nggak ada, itu pernyataan. Berarti kan jawabannya apa? Baik, oke, Dia terima jawabnya kasih. enggak, Pak. Gimana? Dia jawabnya enggak. Enggak mau. Nggak apa-apa, silakan. Artinya dia telah menangkap pesan itu. Mau dijawab nggak mau, tidak tahu, nggak mau tahu, yang penting apa yang kita sampaikan pesan kepada orang lain itu ditangkap dan langsung direspon. Responnya itu apa? Ya tergantung, ada baik, ada negatif. Misalnya nggak mau, ya mungkin ada urusan lain. Oke, ternyata nggak ada kepentingan dia, sehingga dia mau ke sana. Saya ingin menanamkan bahwa media itu kan alat, sarana yang bisa digunakan ini untuk menyampaikan pesan kepada orang lain menangkap pesan kita. Lalu hadirlah handphone, ya kan? WA. Kita pesan sana. Nah, kemudian sarana alat apa lagi? Nah, ini dia. Kertas ini kan alat yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan pesan lewat tulisan. Sampaikan. Lalu kita menyampaikan kepada yang si alam tadi sampai pesan itu. Lalu si alam membacanya. Oh, ingat nanti ada bakar-bakar di rumah media. Oke, luncur, merapat, gitu kan? Yang dibakar nggak tahu apa. Apakah rumah, apakah sampah, atau mengumpulkan kawan-kawan untuk menyapu dan bakar sampah bareng-bareng. Yang penting sampai pesannya. Nah, itu tadi. Oke. Yang kedua, sumber. Sumber itu kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asal ya, atau yang tempat keluar. Sumur. Nah, sumur ya. Ini dilihat dengan mata hati. Saya membuat sumur. Ini bisa dilihat gambar ini dengan imajinasi. Sumur, tanah dalam ya. Ini gambar air. Oke, lalu sini ada timba. Kemudian kita ambil air ini. Kalau sumur jelas. Nah, kalau di semua tempat ada pegunungan, lalu sumber itu mengeluarkan air. Tempat keluar. Apa sumber belajar kita? Informasinya buku, itu sumber belajar. Ya. Kalian dapat informasi dari siapa? Dari dosen. Dosen itu sumber. Di mana dosen itu mengeluarkan informasi yang dia kemas sedemikian rupa dari berbagai macam sumber. Dosen juga punya sumber. Kayak saya misalnya, sumber saya kan ada pustaka, saya baca. Ketika saya baca, saya rekam. Ketika saya rekam, saya simpan. Ketika jumpa kalian, saya keluarkan balik dia. Saya keluarkan balik dia. Tapi sudah saya improvisasi dengan keadaan zamannya. Jadi kalau kita baca itu kan teks. Lalu ketika keluar dari saya udah kontekstual. Nah, itu sumber. Jadi dosen itu sumber belajar. Buku itu sumber belajar. Jurnal itu sumber belajar.
Google itu jadi sumber belajar, YouTube itu sumber belajar. YouTube itu alat, sarana. Kalau digunakan untuk kebaikan maka menjadi sumber informasi kebaikan. Oke. Yang terakhir nih, belajar, berusaha memperoleh kepandaian. Jadi adik-adik, kalau kita ingin mencapai kepandaian, maka prosesnya belajar. Oke, ada ini apa? Lagu yang sangat fenomenal. Udah pernah apa enggak? Yang pernah TK enggak tangan? TK, tangan kanak-kanak. Yang pernah TK? 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Yang nggak pernah TK angkat tangan. 1, 2, kamu angkat tangan kalau angkat enggak? Yang nggak pernah TK angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pernah TK tadi? Banyak. Pertanyaannya mana yang lebih banyak, alumni TK atau nggak pernah TK? Alumni TK. Yang mana yang nggak pernah TK tadi? Tolong buat grup nggak pernah TK, saya masukkan ke dalam grup itu. Berarti saya nggak pernah TK. Tapi ada yang itu kan, belajar di waktu kecil bagaimana mungkin. Belajar di waktu kecil bagaimana mungkin di atas. Belajar sesudah dewasa bagi mungkin di atas. Siapa yang tahu maknanya kira-kira? Silakan. Oh, silakan dijelaskan. Yang saya dapat dari Syair tersebut bahwasanya untuk pendidikan memang harus kita mulai dari awal, dikarenakan di umur segitu daya ingat kita, daya tangkap kita memang lagi fresh-freshnya. Nah, untuk belajar di waktu dewasa, kita harus mengubah nih. Memang tidak ada kata terlambat untuk belajar. Namun sangat disayangkan bahwasanya kalau kita belajar di waktu dewasa, dikarenakan itu baik dari segi lingkungan, pertemanan maupun hal yang lain yang dapat mengganggu konsentrasi kita, sehingga itu bagaikan berlalu begitu saja. Oke, ada yang menguatkan silakan. Harinesa mungkin silakan. Apa makna saya di Harinesa dulu, baru nanti Anggi ya. Anggi udah popel baju sama saya. Nanti undangan kita. Jadi simpelnya adalah ketika kita belajar dari kecil bagaimana mengukir di atas batu. Sebenarnya itu penguatan dari tanda tadi ya. Ya, boleh. Nah, ingatan kita itu ilmu yang kita dapat ketika kecil itu akan sangat melekat di ingatan kita. Jadi mengukir di atas batu itu akan bertahan sangat lama bahkan sampai tua. Dan begitu sebaliknya kalau kita mulai belajar di usia dewasa, mungkin karena faktor-faktor yang disebutkan sama Kak Nada tadi, itu menjadikan kita belajar akan mudah lupa akan ilmu itu karena kita makin banyak gitu kan. Kesimpulannya. Kan gitu. Iya benar. Kalau yang saya tangkap itu mengukir batu ya Pak. Ya, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Kalau mengukir batu itu ada bekasnya, Ada bekasnya, tandanya gitu. ada tandanya. Ada sisanya. Nah kalau mengukir di atas air itu nggak ada bekasnya gitu aja, tetap itu nggak ada nampak kelihatan bekasnya. Oke, kesimpulan yang bagus. Baik, belajar di waktu kecil itu kan proses ya. Ya, proses belajar itu di waktu kecil aja sejak dini. Awal mula. Bukan berarti tua nggak boleh belajar, tapi kadang apa yang disampaikan oleh orang ketika waktu tua memori sudah mulai melemah. Oke. Baik, adik-adik, nah sekarang begini. Dari 3 kata ini, media, sumber, dan belajar, ada tugas kita akhir ini. Tolong dicatat di kertas itu nanti. Nah, pertanyaan saya adalah, sebenarnya kalau kita memaknai media sumber belajar itu apa sebenarnya? Mungkin bisa dibuat sebuah pengertian sendiri. Tadi sudah ada media, sudah ada pengertian sumber, sudah ada pengertian belajar. Nah, tugas kalian adalah coba kalian rangkai sebuah pengertian apa makna media dan sumber belajar. Oke, boleh dituliskan? Nah, oke, silakan. Nah, jadi sumber, media, dan belajar. Sekarang kalian adalah
menuangkan dalam bentuk tulisan apa sebenarnya pengertian dari media dan sumber belajar sesuai dengan apa yang tadi kita mulai dari kata media, kata sumber, kata belajar. Lalu kalian rangkai semua itu menjadi sebuah pengertian. Oke. Mungkin waktunya sekitar 2 menit cukup lah. Kalau udah siap kita akan diskusikan. Oke, silakan Mas Giring. Ditulis di handphonenya juga nggak apa-apa. Dan ini jadi histori WA. Media dan sumber belajar adalah ya. Oke, yang sudah siap saya kasih cepat pulang hari ini. Gitu kan kalau SD ya saya mau cepat pulang gitu. Nggak usah serius sekali gitu ya kan. Media sumber belajar. Tugas kalian hanya menerjemahkan, menuliskan pengertian dan sumber belajar. Oke ya. Baik. Nah, kalau sudah selesai mungkin saya ingin ambil sudah selesai boleh mana yang sudah siap menuliskan pengertiannya. Tidak apa-apa, jangan takut salah, ya kan? Apalagi takut benar, ya. Jangan takut salah. Kalau salah akan diluruskan, diinformasikan yang benar bagaimana. Jangan takut benar, oke? Ini menunjukkan bahwa kita serius nih tadi ya, Alam ya. Oke. Gak usah tengok Google, karena kan udah bermainlah dengan imajinasinya sendiri. Ini kita masih bicara soal pengertian. Oke. Oke. Udah lah, sekali lagi lah. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masalah silakan. Apa yang dimaksud dengan media dan sumber belajar? Dibaca. Oke, baik. Jadi saya Pak, media sumber belajar yaitu suatu sarana yang berasal dari sumber yang tujuannya untuk memperoleh kepandaian yang diri dengan info. Oke, boleh. Oke. Ada yang mau menjelaskan lagi? Saya sepakat dengan kata Mas Alam tadi ya. Oke, mungkin dari Putri. Dari kalau untuk saya sendiri Pak, media dan sumber belajar, dimana kita ketahui bahwasanya media dalam tangkapan saya ialah sebuah wadah, dan sumber ialah asal usul, dan kemudian belajar di mana ialah sebuah kegiatan di mana kita akan memperoleh sebuah ilmu. Artinya teman-teman, media dan sumber ini adalah satu kesatuan yang terikat di mana untuk mencapai satu tujuan, di mana tujuan itu ialah untuk meraih sebuah informasi, pengetahuan dan ilmu. Oke, alat ya. Baik, silakan Mas Ahmad dibacakan. Tadi apa? Gak apa-apa, bacakan aja hasil karya. Kita harus bangga dengan karya kita, itu dulu. Oke. Media dan sumber belajar merupakan wadah, sumber merupakan asal usul, belajar merupakan proses dan hasil. Oke, itu kan tekstual yang kamu bacakan. Kira-kira kalau kontekstualnya apa yang kamu pahami dari mata kuliah ini? Kira-kira? Media merupakan wadah untuk menampung asal usul yang disebut sumber dan diproses dan atau diekstrak. Ekstrak itu apa sih Mas? Diekstrak maksudnya diproses. Oh, diproses. Yang dinamakan belajar. Artinya tidak tahu ekstrak untuk menuju hasil. Oke, sepakat. Ada lagi? Oke, bisa. Alat dan media dan sumber belajar adalah alat dan landasan yang digunakan sebagai sarana dalam pembelajaran untuk mencapai kepandaian. Oke, boleh. Ada yang sudut kanan sana, pojok. Wina. Media dan sumber belajar itu merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, adik-adik. Kalau saya dituliskan itu harus disampaikan adik-adik. Silakan kemudian. Media dan sumber belajar adalah alat atau sarana dalam membantu tujuan belajar. Oke, ada lagi terakhir mungkin yang ingin membacakan hasil karya kita di Asbata dalam karya kita. Oke, Mas Joko. Jadi media dan sumber belajar merupakan alat atau bahan yang digunakan dalam sebuah proses pendidikan yang nantinya akan disampaikan oleh seorang pendidik dan didapatkan dari berbagai asal terkait dengan sumber pembelajaran, baik dari buku, majalah maupun yang lainnya, untuk dengan tujuan untuk memberikan ilmu agar menjadi pandai. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua.
kertas itu boleh disimpan sebagai bahan kenangan kalian, boleh ditempel di kulkas, boleh tempel di lemari pakaian, boleh tempel di tas, sehingga bisa di-review kembali hasil belajar kita hari ini. Nah, sekarang adik-adik, saya akan menunjukkan closing statement ya. Apa yang kalian tulis itu ternyata telah ditulis oleh tokoh pendidikan 1979. Ada yang lahir pada tahun itu? Ya sama, saya udah 86. Nah, artinya apa yang kalian tulis hari ini tadi ternyata itu disinggung oleh si Getne dan Briggs S. Inggris yang jujur dalam Indonesia. Ya, media pembelajaran itu meliputi alat yang baik ya, secara fisik digunakan menyampaikan isi materi pembelajaran, buku, tape recorder, kaset, video recorder, film slide, gambar dan sebagainya. Terakhir komputer. Ini semuanya alat yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan pesan ilmu kepada audiens. Kenapa? Karena kalau kita hanya sebatas bicara saja tanpa menggunakan alat kepada orang lain, itu presentasinya kecil, bisa diingat dengan lama. Makanya anak TK itu mengingatnya lama. Kenapa? Media yang dipakai oleh guru-guru TK itu kreatif, produktif, dan menyenangkan dan menggembirakan. Lewat nyanyian, medianya apa? Tangan. Nah, coba tangannya mana? Nah, kita gunakan dulu. Oke, tangan. Begini tangannya Mas. Ya. Kalau saya ini misalnya kita ambil mata pelajaran tauhid. Nah, mata pelajaran tauhid dengan menggunakan tangan. Ini alatnya media. Kalau saya katakan siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Jawabnya Allah. Gitu jawabnya Allah. Kalau kalian siapa nama Tuhanmu yang Esa? Jawabnya Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Itu alat media yang digunakan oleh nyanyian. Ditambah tangan supaya lebih senang. Nah, coba tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya nggak senang. Tepuk tangannya senang gimana? Kalau di Korea Utara itu tepuk tangannya formal banget. Kita bukan di Korea Utara, tapi kita di Medan. Medan, Le. Oke, sekarang kita nyanyi terkait tentang tauhid tadi. Kalau kalian bertanya dengan nyanyian, saya jawab. Oke. Ya nyanyi lah. 1, 2, 3. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Nah, akan begini, dibagi. Yang tanya itu mahasiswa perempuan, yang jawab mahasiswa laki-laki. Pertanyaan apa tadi? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Jawabnya Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Oke, 1, 2, 3. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Sambungannya gini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Masya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa Tuhanmu yang Esa? Allah. Cita ya. 1, 2, 3. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Kira-kira anak-anak kita dengan media tadi kita gunakan bosan atau tidak? Tidak. Jangan siapa nama Tuhanmu yang Esa? Ya. Nah, itu dia. Jadi bagaimana adik-adik ketika seorang pendidik itu menggunakan alat media sumber belajar menarik murid-murid dan murid-murid besok rindu akan kelas kita. Kira-kira gitu. Nah, sekarang PR untuk kalian minggu depan itu adalah
buat kreativitas dari alat media yang paling sederhana yang kita gunakan dalam menunjang isi materi kita berikutnya. Ya, jadi minggu depan ya ada apa? Hari ini. Senin, berarti Senin depan kalian sudah membawa alat yang paling sederhana. Dengan alat dan media itu kita menyampaikan materi berikutnya. Oke ya, paham ya? Siap. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya bangga, senang, bahagia bersama kelas ini. Semoga kelas ini tetap sehat walafiat. Dapat mewujudkan cita-citanya. Mari kita itu pertemuan kuliah dengan doa kafaratul majelis.